Halo sahabat tercinta dimanapun kalian berada, jumpa lagi dengan saya Pribumi Bandung dari Switzerland. Semoga kalian semua selalu ada dalam keadaan sehat dan sejahtera, amin. Pada kesempatan video kali ini saya ingin berbagi kepada teman-teman bagaimana kehidupan saya di negara Swiss ini dalam suasana musim dingin atau winter di tahun 2024. Jadi teman-teman ya, ini di pekarangan rumah. Kalau saya keluar rumah juga saya harus sudah mempergunakan mantel yang tebal. Dan tentu saja saya pun ingin memperlihatkan kepada teman-teman bagaimana situasinya rumah-rumah di sini dengan tetangga yang selalu sepi ya. Walaupun hubungan kami baik satu dengan yang lainnya, sekali lagi kalau di negara Swiss itu privasi sangat dijaga. Jadi saya nggak bisa langsung ngetuk rumah pintu tetangga yang sebelah ya, contohnya kayak gitu tuh nggak bisa. Bahkan kalau ada yang sakit atau ada yang meninggal pun belum tentu kita tahu, terkecuali kalau betul-betul teman dekat atau keluarga sendiri. Nah teman-teman, untuk selengkapnya silahkan diikuti videonya. Baiklah, saya akan memulai dari pekarangan belakang rumah di mana saya tinggal. Jadi suasananya saat ini seperti ini. Kemarin turun salju sehingga saljunya banyak lagi. Pada beberapa minggu kemarin pun suasananya hampir sama seperti ini. Namun dikarenakan banyak hujan dan kadang-kadang matahari, jadi saljunya sempat mencair. Namun karena kemarin turun lagi salju dan saya sengaja ingin berbagi kepada teman-teman bagaimana suasana kehidupan di desa Zuri Oberland di mana tempat saya tinggal kalau musim dingin tuh seperti ini. Suasananya beku dan suhu udara saat ini adalah minus 4 derajat Celcius di bawah 0. Ini suasana di pekarangan atau halaman depan rumah. Nah biasanya pohon-pohon ini tuh ada daunnya ya, hijau, dan bawahnya ini rumput semua. Namun kalau tertutup salju dan musim dingin, daunnya pada rontok di musim gugur sebelumnya, dan sekarang hanya tinggal rantingnya saja yang tertutup oleh serbuk es ya. Jadi karena saljunya di bawah atau cuacanya sangat dingin di bawah 0 derajat, maka saljunya pun membeku sehingga ranting-ranting pohon yang kecil, nah seperti di bawah ini ya, itu terlihat seperti bunga-bunga es. Kalau jalan seperti teman-teman lihat, ini tuh ada yang membersihkan. Kalau sebelumnya semua tertutup salju putih, namun kalau di negara ini selalu ada petugas yang membersihkan salju-salju, terutama di jalan mobil dan juga jalan sempit atau trotoar untuk pejalan kaki. Saya akan terus berjalan ke rumah-rumah tetangga ya. Jadi begini suasananya. Desa tempat saya tinggal ini sangat rapi sekali. Antara rumah yang satu dengan pemukiman yang lainnya itu tertata sangat rapi, dan jalan ini tuh
bisa dimasuki mobil, namun hanya dengan kecepatan 30 km per jam. Jadi karena pemukiman penduduk, maka kita hanya diperbolehkan dengan mengendarai kendaraannya pelan-pelan saja. Emang indah sekali ya, terutama untuk sahabat yang belum pernah berkunjung ke negara 4 musim dan belum pernah menikmati musim dingin. Mudah-mudahan dengan video ini teman-teman bisa mengetahui dan menambah wawasan kalian. Jadi walaupun indah, kehidupan itu akan lebih keras di musim dingin. Desa di Zurich Oberland ini, di mana saya tinggal, berpenduduk kurang lebih 5.000 jiwa. Jadi memang untuk desa kecil lumayan juga ya penduduknya. Namun seperti yang saya katakan, suasananya selalu sepi, apalagi kalau musim dingin seperti ini. Jadi kebanyakan orang selain melakukan kegiatannya di dalam rumah, tentu saja mereka pergi normal ya untuk bekerja, atau bahkan untuk pegawai bangunan yang membuat bangunan di luar, itu pun mereka akan bekerja di suhu udara -4 derajat seperti hari ini. Begitulah kehidupan di negara Swiss, khususnya di desa tempat saya tinggal di Zurich Oberland. Sampai saat ini saya tidak melihat ada orang berjalan-jalan di luar. Jadi memang begini ya keadaannya, hari apapun selalu sepi. Hanya kadang-kadang saja kita melihat orang berjalan kaki sambil membawa hewan piaraannya untuk berjalan-jalan. Saya pun akan terus memperlihatkan kepada teman-teman bagaimana suasana pemukiman penduduk di desa tempat saya tinggal ini. Jadi kalau musim dingin seperti sekarang, teman-teman bisa bayangkan ya, kalau harus bekerja berangkat pagi jam 6 atau jam 7 pagi itu masih gelap kalau musim dingin. Kadang-kadang jam 9, jam 10 pagi pun masih gelap. Nah, kalau mobil diparkir di luar, maka seperti teman-teman lihat akan tertutup oleh salju dan kita harus membersihkannya dulu sebelum kita memakai kendaraannya. Bahkan kalau udara minusnya banyak ya, seperti -10 derajat Celcius di bawah 0, maka banyak kendaraan yang tadinya salju tetapi membeku itu sangat susah sekali untuk dibersihkan. Nah, kalau yang mobil yang bersih nggak ada saljunya ini, biasanya diparkirnya di dalam garasi. Jadi kebanyakan rumah atau apartemen juga mempunyai garasi yang mobilnya bisa diparkir di dalam, sehingga ketika saljunya turun itu kita tidak perlu membersihkannya ya, karena ada di dalam ruangan atau di dalam garasi. Seperti di depan sana ada 2 garasi. Nah itu ya, jadi khusus untuk penyimpanan mobil, dan ini sangat membantu sekali kalau kita mempunyai garasi hidup di negara yang 4 musim, dan di musim dingin ini sangat membantu, sehingga kalau kita mau bepergian itu kita tidak perlu membersihkan mobilnya lagi. Berbeda sekali kalau kita memarkirnya di luar, maka kita harus selalu siap dengan alat pembersih untuk menghilangkan salju dari mobil kita.
Nah, di depan saya pun baru melihat seseorang ya, berjalan kaki dan membawa hewan piaraannya untuk berjalan-jalan. Seperti yang sudah saya katakan tadi, kalau kita mempunyai hewan piaraan seperti anjing, itu harus kita ajak jalan-jalan di luar. Di depan sana juga ada seperti taman ya, bahkan hutan kecil di desa ini. Biasanya kalau di musim panas banyak sekali orang yang melakukan lari pagi di depan seperti teman-teman lihat. Dan ini adalah bangku yang disediakan, banyak sekali orang yang bisa santai di sini sebetulnya kalau udara bagus. Namun hari ini bangkunya pun tertutup oleh salju. Di sini pun saya akan menginformasikan untuk desa di mana tempat saya tinggal ini transportasi umumnya sangat bagus. Jadi jalanan yang ini tuh dilewati oleh bis umum untuk menuju ke stasiun kereta atau kota atau desa lainnya. Transportasi sangat bagus sekali. Nah, ini contoh lagi ya, kalau mobil diparkir di pinggir jalan atau di luar sehingga penuh sama salju. Dan ini adalah petugas yang membersihkan salju di jalan di lingkungan desa tempat saya tinggal. Jadi teman-teman bisa lihat saljunya dikeruk seperti itu. Ini ya, saya dekatkan, saya zoom kameranya. Nah, dikeruk seperti ini, dikesampingkan. Sehingga kalau jalanan aspal itu selalu bisa kita lalui. Nah, seperti ini teman-teman. Ini tuh di seluruh negara. Jadi selalu dibersihkan jalannya untuk kemudahan masyarakat. Kadang-kadang saya melihat ya, jam 4 pagi itu sudah dibersihkan, sudah mulai dibersihkan. Jadi kalau saljunya turun terus, nanti beberapa jam berikutnya pun petugasnya datang lagi dan membersihkannya lagi. Jadi memang itu sudah ada petugas khusus di mana membersihkan jalan ini. Sekarang saya akan mengajak teman-teman untuk melihat stasiun bis juga yang ada di desa ini, di mana kebetulan sekali tidak jauh dari rumah saya, kurang lebih hanya sekitar 250 meter. Dan saya akan berjalan kaki lewat belakang rumah sehingga jaraknya akan lebih dekat ya. Jadi saya akan motong jalan ke jalan sempit. Ini pun saya melihat mobil diparkir di luar ya, nggak kelihatan kacanya. Nah, sedangkan jalan yang akan saya lalui ini nah yang kecil ini teman-teman ya, ini tuh khusus pejalan kaki, jadi tidak boleh dilalui oleh mobil. Kalau sepeda itu boleh. Kalau untuk di negara Swiss ini, masyarakatnya hampir setiap keluarga itu mempunyai mobil atau kendaraan pribadi. Jadi di sini tuh sudah biasa dan sudah umum sekali setiap keluarga mempunyai kendaraan pribadi. Bahkan ada yang
2, 3 atau barangkali juga mereka mempunyai koleksi kendaraan pribadi, mobil. Jadi di sini tuh merupakan hal yang biasa. Bahkan walaupun hampir semua keluarga mempunyai kendaraan pribadi, banyak sekali dari masyarakat tersebut lebih suka memilih kendaraan umum. Alasannya, dengan memakai kendaraan umum mereka lebih santai, jadi tidak usah konsentrasi untuk menyetir kendaraannya sendiri, karena memang untuk transportasi umum itu bagus sekali pelayanannya. Selain jauh lebih murah dengan mempergunakan transportasi umum, juga yang mereka pikirkan itu ya untuk agar traffic atau lalu lintas tidak banyak macet. Makanya kalau di negara Swiss itu sedikit sekali kemacetan. Ada juga sih ya yang macet-macet itu terutama di kota-kota besar. Namun kalau di daerah seperti ini jarang sekali terjadi kemacetan. Nah, sekarang saya sudah akan sampai di stasiun bis. Jadi stasiun bis kecil seperti ini pun timetable-nya selalu on time. Setiap 15 menit akan selalu ada bis yang menuju ke tempat lain. Demikianlah sharing saya untuk kesempatan video kali ini. Saya Pribumi Bandung mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.